Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surani dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ringkasan materi tentang mikroalga. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia dengan negara tropis yang dengan sinar mataharinya terpapar secara terus-menerus menerpa perairan pantai Indonesia. Nah, yang itu terdapat banyak sekali rumput laut. Nah, rumput laut ini akan memberikan respon ekologis tertentu ya, untuk menghasilkan beberapa metabolit yang aktif. Apakah itu karotenoid, steroid, small protein atau pestisida lainnya. Nah, saya akan menjelaskan materi hasil pemaparan dari Dr. Arya. Nah, dengan judul penelitiannya protein rumput laut sebagai obat penyakit neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neurofilnya. Nah, tentunya kita berpikir kenapa sih harus rumput laut atau mikroalga yang ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu mikroalga. Mikroalga adalah organisme autotrof yang sederhana, tidak memiliki diferensiasi organ seperti halnya tumbuhan tingkat tinggi, tidak mempunyai akar, batang, dan daun seperti. Nah, mikroalga tersebut juga memiliki keragaman dan kelimpahan. Hidupnya melekat dan menempel pada substratnya. Organisme sederhana dan hidupnya melekat dan tidak memiliki mobilitas, tentunya menyimpan banyak struktur. Kenapa? Karena organisme tersebut biasa memproduksi bahan-bahan aktif untuk menghadapi seleksi dan hadapnya. Nah, alasan lain kenapa rumput laut layak dijadikan sebagai sosial, karena rumput laut tersebut mudah untuk digunakannya. Rumput laut memiliki peran penting dalam penyerapan karbon dioksida. Nah, di Indonesia sendiri memiliki jumlah rumput laut sekitar 900 spesies. Nah, di balik kesederhanaan rumput laut ini menyimpan banyak sekali potensi, terutama untuk dikembangkan sebagai sumber penghasil bahan aktif. Nah, neurodegeneratif ini merupakan istilah yang digunakan untuk kehilangan atau penurunan yang progresif terhadap struktur atau fungsi sel neuron, termasuk juga kematian sel neuron. Gangguan neurodegeneratif ini banyak kali atau sering kali ditemukan pada orang yang berusia lebih lanjut. Nah, ekstrak rumput laut ini memiliki aktivitas antioksidan dan penghambatan kematian sel neuron. Nah, oleh karena itu, rumput laut memiliki potensi yang besar untuk digunakan sebagai perlindungan sel syaraf atau disebut dengan neuroprotektif. Rumput laut yang memiliki aktivitas neuroprotektif dapat dikembangkan sebagai bagian dari obat-obatan, nutraceutical, makanan fungsional untuk mengatasi penyakit neurodegeneratif. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah rumput laut Indonesia memiliki potensi sebagai penghasil neurotrophic factor? Nah, berdasarkan penelitian yang dapat disimpulkan dari 34 jenis rumput laut Indonesia, hanya 16 jenis rumput laut yang menunjukkan aktivitas neo-agrochromatin yang signifikan. Dari 16 spesies rumput laut tadi, 4 diantaranya menghasilkan number of primary neurate yang signifikan. Dan dari 4 spesies tersebut dipilih salah satu diantaranya, yaitu spesies Capapicus alvarezi untuk diteliti lebih lanjut. Nah, spesies ini dipilih berdasarkan neurate agrochromative activity yang paling baik ditunjukkan, dan karena jenis ini sudah dapat dibudidayakan. Dengan pertimbangan ketersediaannya, apabila dikembangkan ke arah obat-obatan, juga memerlukan bahan baku yang diperlukan. Nah, materi yang kedua disampaikan oleh Pak Dedi Noviendri yang berkaitan tentang karotenoid dari marine alga dan potensi pengembangannya untuk industri kosmetik dan farmasi.
Nah, apa sih itu karotenoid? Nah, karotenoid ini yaitu sumber dasar pigmen yang berwarna kuning, merah, oranye dari tanaman yang terdistribusi secara luas dari alam. Potensi karotenoid untuk aplikasi farmasi yang banyak digunakan adalah jenis fukosantin. Nah, untuk laki-laki banyak digunakan sebagai obat kanker hati, kanker kolon, kanker kandung kemih, dan kanker prostat. Nah, sedangkan untuk wanita, fukosantin ini atau mikroalga ini banyak digunakan sebagai kanker payudara, kanker leukemia, dan kanker serviks, dan kanker kulit. Nah, kelemahan karotenoid ini dia juga sensitif suhu, sensitif cahaya, sensitif oksigen, dan tidak larut dalam air. Solusinya adalah dienkapsulasi. Nah, klasifikasi karotenoid ada 3. Yang pertama berdasarkan warna, berdasarkan struktur, dan yang ketiga sumbernya. Dari warna sendiri dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada merah, kedua oranye, yang ketiga kuning. Nah, dari strukturnya dia terbagi 2. Yang pertama ada struktur dari karoten, yang kedua ada struktur dari xanthofil. Nah, yang ketiga ada berdasarkan sumber. Sumbernya ada yang didapatkan dari bunga, buah, sayur, makroalga, dan mikroalga. Aplikasi karotenoid ini sudah banyak diproduksi oleh beberapa negara seperti USA, China, Jepang, Israel, India, dan Swedia. Nah, materi yang ketiga disampaikan oleh Dr. Endar yang berkaitan tentang phycobiliprotein dari alga merah sebagai pewarna alami. Nah, phycobiliprotein ini yaitu pigmen polar yang terdapat pada alga merah atau memakai pelarut air dalam mengekstraknya. Phycobiliprotein ini terbagi menjadi 3 pigmen. Yang pertama ada phycoelektrin, phycocyanin, dan alophycocyanin. Nah, pewarna alami ini juga memiliki kelemahan dan kelebihannya atau keuntungannya. Apa sih keuntungannya? Yang pertama ada memiliki nilai nutrisi, memiliki nilai ramah lingkungan, dan tidak beracun. Apa sih kelemahannya? Nah, yang pertama harganya relatif lebih mahal. Yang kedua, kualitas warna lebih rendah, dan yang ketiga, ketersediaan bahan baku. Nah,